Shalom Jemaat City of God, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk hidup kita. Maka dari itu pagi hari ini kita juga mau nyanyikan. Kita mau nyanyi satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan untuk selalu mencintai-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu untuk selalu memanggil-Mu Bapa, selalu memanggil-Mu Tuhan, Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Yang tertulis di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara, kalau kita melihat apa yang diinginkan Tuhan buat setiap dari kita, dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita bisa mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang tentunya selalu ingin untuk dimuliakan dan disembah dan ditinggikan. Dan memang itulah yang menjadi tugas saudara dan menjadi tugas kita. Karena itu tentu tidak patut buat kita kalau kita menggerutu kenapa Tuhan harus dimuliakan dengan apa yang ada dari kehidupan kita, secara keuangan, secara materi. Saudara, tahukah saudara dengan apa yang sebetulnya Tuhan sudah memberikan contoh yang sangat jelas buat setiap dari kita? Pada waktu bangsa Israel selama 400 tahun diperbudak di Mesir, bangsa ini tidak punya apapun. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan melalui proses yang kita tahu kemudian bagaimana Musa menghadap Firaun, lalu melewati proses tulah demi tulah, sampai akhirnya bangsa tersebut boleh keluar. Dan pada waktu bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, kita melihat, kita membacanya, dan kita mengerti kisahnya adalah bangsa itu menjarah, bangsa itu mengambil bagian-bagian daripada apa yang selama ini mereka tidak punya, tapi mungkin mereka hanya melihat. Kita tahu kemudian bangsa tersebut, yaitu bangsa Mesir, memberikan begitu banyak harta kepada budak-budak mereka sebelumnya, yaitu orang-orang Israel, yang kemudian mereka keluar dalam pengembaraan, dan mereka tidak keluar dengan tangan kosong, tapi dengan apa yang disebut dengan jarahan dan kelimpahan yang sangat luar biasa. Tapi saya ingin membawa Anda untuk merenungkan satu sisi daripada kebenaran firman ini yang tersembunyi. Tahukah saudara bahwa bangsa ini keluar dalam kondisi kaya? Saya katakan karena mereka menjara dari Mesir, menjara dari orang-orang Mesir, dan mereka keluar dalam kondisi memiliki banyak harta yang ada. Tapi kemudian di tengah-tengah pengembaraan mereka di padang gurun, kita tahu bangsa tersebut tentunya tidak bertambah kaya. Kenapa? Karena di pengembaraan mereka tidak bisa berdagang. Selama pengembaraan mereka tidak bercocok tanam. Selama pengembaraan mereka menikmati makan dari mana dan burung puyuh yang tersedia. Air minum disediakan oleh Tuhan. Dan kita membaca firman Tuhan, dikatakan kasut mereka pun tidak rusak selama perjalanan yang ada. Artinya Tuhan memelihara mereka dan cukup dengan apa yang ada. Tapi kalau kita melihat ternyata di masa pengembaraan mereka malah mengalami pengurangan daripada jumlah kekayaan yang mereka punya. Maksudnya, yaitu pada waktu Tuhan berkata kepada Musa untuk membangun kemah suci, ada banyak perabot-perabot yang harus disiapkan, dan itu bukan dari barang-barang yang murah. Itu dari emas, dari barang-barang yang sangat indah, dari kayu-kayu, dari batu permata dan lain sebagainya. Dan kita tahu tentunya itu didapatkan dari mana? Karena itu bukan didapatkan dari hasil bangsa itu berperang, tapi didapatkan dari apa yang mereka ambil pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan bukankah sebagian besar, dan saya pikir semua orang bersuka cita pada waktu itu, dan mulai berpikir, inilah modal kami untuk nanti hidup di tanah perjanjian. Tapi kemudian yang terjadi di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, terjadi sepertinya pengurangan kekayaan. Karena harta mereka dipersembahkan buat Tuhan. Harta mereka diberikan untuk melengkapi pembangunan perabot-perabot daripada kemah suci. Saudara, renungkan ini. Betapa mahalnya untuk membangun kemah suci, karena mengeluarkan begitu banyak biaya. Tapi tujuan utamanya tentunya bukan nilai daripada mahal yang ada secara jasmania, tapi adalah nilai yang dikeluarkan daripada kerelaan hati para pengembara ini untuk memberikan apa yang mereka punya dengan satu tujuan, yaitu memasyurkan, memuliakan, dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pengembaraan kehidupan mereka. Ada sebuah investasi yang dikeluarkan untuk membuat kehadiran Tuhan. Saya tidak bicara hari ini tentang
berapa besar Anda memberi, tapi ini bicara tentang berapa besar Anda memiliki kerelaan hati untuk memberi. Karena pemberian yang benar bukan nominalnya, tapi pemberian yang tepat adalah kerelaan daripada hati ini. Pemberianmu kepada Tuhan harus didasari daripada kerelaan hatimu, kecintaanmu, ekspresi cintamu kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa memberi tanpa memiliki kasih. Tapi kalau orang mengasihi, pasti memberi. Oleh karena itu saya mau memberitahu kepada Anda dengan kasih Kristus. Di tengah-tengah pengembaraan hidup kita hari-hari ini, kita mungkin sedang berkata ini masa-masa yang sangat sulit. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Saya setuju dan saya berkata itu yang kita perlukan. Tapi untuk mengundang dan membuat hadirat Tuhan ada dan kuat di tengah-tengah hidup kita, berapa banyak dari Anda mengerti bahwa Tuhan tetap menginginkan respon daripada hati saudara. Respon yang tulus, respon yang berangkat dari cinta yang kuat untuk Tuhan. Oleh karena itu saya hanya mau berkata dengan kasih Kristus, kalau Anda hari-hari ini memberi, memberilah dari hatimu, dari respon hatimu. Bukan diukur dari nominalnya, tapi dari hati. Karena saya percaya sekali, kalau Anda mencintai Kristus, Anda mencintai Tuhan, apa yang kau beri adalah sesuatu yang akan menyentuh hati Tuhan dan membuat Tuhan akan melihat kedalaman cintamu kepada Tuhan. Oleh karena itu dengan kasih Kristus sekali lagi, marilah menjadi umat kekasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan memang itulah yang kami perlukan di masa-masa pengembaraan kehidupan ini. Penuh dengan Tuhan tantangan. Kami membutuhkan tiang awan dan tiang api di hidup kami, yaitu kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya kisah perjalanan kehidupan ini sudah digambarkan di dalam kisah-kisah di Alkitab. Dan firman Tuhan adalah contoh tentang perjalanan kehidupan kami. Dan kami mau belajar dari contoh bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, melewati masa pengembaraan menuju tanah yang dijanjikan. Kalau kami seperti sedang ada dalam masa pengembaraan, kami melihat bagaimana Engkau tetap menginginkan kami sebagai penyembah, menyembah Engkau. Kami harus membangun ruang-ruang tempat di mana Engkau hadir. Dan kami percaya, kami ingin menghadirkan Engkau kuat-kuat Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih untuk hari ini. Terus ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk paham, ajari kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin.